Bodoh sekali kayak orang seperti Roma Irama membahas ikut-ikutan tentang nasab yang nggak jelas, tesis yang nggak jelas. Pak Mahfud MD ikut-ikutan membahas orang sebagai orang intelektual, sebagai seorang profesor ikut-ikutan bahas masalah nasab yang ia tidak bidangi. Pak Mahfud MD, mohon maaf, jangan ikut-ikutan bodoh. Seorang mantan Menko Polhukam kok bahas masalah makam, bahas masalah tesis yang nggak jelas, yang belum diklirkan, yang belum didiskusikan. Lagi kalau bukan skema-skema pengalian isu, apa dong? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat Nawafa Official dimanapun berada, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam kesehatan dan lindungannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat Nawafa Official, barusan kita telah melihat sedikit cuplikan daripada kritikan Gus Arya terhadap kelompok para perusak nasab Sadah Ba'alwi, yang mana hingga saat ini kelompok para perusak nasab Sadah Ba'alwi ini semakin masif membuat serangan terhadap para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat daripada kelompok para perusak nasab Sadah Ba'alwi ini kian hari kian menimbulkan banyak tanggapan maupun dukungan daripada baik itu pihak daripada kepemerintahan maupun orang-orang yang berada di luar kepemerintahan. Salah satu di antaranya, mantan calon wakil presiden Mahfud MD pun ikut bersuara terkait kemunculannya isu polemik batalnya nasab Sadah Ba'alwi. Selain daripada itu, Jenderal Dudung pun ikut menyuarakan isu polemik batalnya nasab ini, dan bahkan kalau tidak salah, Jenderal Dudung itu direkrut sebagai Dewan Penasihat Perjuangan Wali Songo Indonesia, yang mana hal tersebut semakin memperkuat gerakan serangan terhadap para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat daripada gerakan-gerakan yang muncul menyerang terhadap para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka lakukan dengan berbagai cara. Berbagai isu mereka munculkan terkait munculnya isu batalnya nasab Sadah Ba'alwi ini. Mereka menyerang dengan berbagai alasan. Bahkan Habib Lutfi pun diserang habis-habisan oleh kelompok para perusak nasab ini. Mereka menuduh Habib Lutfi bin Yahya ini merupakan seseorang yang gemar memalsukan makam dan gemar membelok-belokkan sejarah yang ada di Indonesia ini. Dari kegaduhan yang dimunculkan oleh kelompok para perusak nasab Sadah Ba'alwi ini, muncul berbagai kritikan-kritikan terhadap para kelompok perusak nasab. Di antaranya tadi, sedikit cuplikan daripada Gus Arya mengkritisi atas gerakan-gerakan atau langkah yang diambil oleh orang-orang yang berada di kepemerintahan. Dilihat daripada gerakan-gerakan mereka ini semakin memperkeruh suasana isu polemik batalnya nasab Sadah Ba'alwi ini. Gus Arya pun menyebut bahwasanya isu polemik nasab Sadah Ba'alwi ini bukan lagi tentang nasab Sadah Ba'alwi yang diperdebatkan, tetapi caci maki, hinaan, dan saling memojokkan antara kelompok satu dan kelompok yang lainnya. Dari kemunculan isu nasab Sadah Ba'alwi ini, Gus Arya pun semakin keras mengkritisi atas langkah-langkah atau gerakan-gerakan yang dibangun oleh kelompok para perusak nasab. Lantas apa kritikan daripada Gus Arya ini? Mari kita simak bersama-sama cuplikan daripada kritikan Gus Arya terhadap kelompok para perusak nasab Sadah Ba'alwi. Itu sudah masuk dunia pencot, itu pentas cocok di medsos. Karena caci-cacian, maki-makian, fitnah-fitnahan. Ya itu masalah makam, masalah tesis. Maka mohon maaf, bodoh sekali kayak orang seperti Roma Irama membahas ikut-ikutan tentang nasab yang nggak jelas, tesis yang nggak jelas. Pak Mahfud MD ikut-ikutan membahas orang sebagai orang intelektual, sebagai seorang profesor ikut-ikutan bahas masalah nasab yang ia tidak bidangi. Pak Mahfud MD, mohon maaf, jangan ikut-ikutan bodoh. Bapak itu bukan orang bodoh, yang bodoh saya soalnya. Jangan ikut-ikutan menjadi kayak orang bodoh gitu loh maksud saya. Seorang mantan Menko Polhukam kok bahas masalah makam, bahas masalah tesis yang nggak jelas, yang belum diklirkan, yang belum didiskusikan. Lagi kalau bukan skema-skema pengalian isu, apa dong? Apa? Anda mengajak bangsa ini biar psikisnya, otaknya berpikir tentang makam terus, tesis terus,
Mau makan inget tesis, mau tidur inget tesis, bangun tidur inget tesis. Supaya nggak bahas korupsi kan, supaya nggak bahas akun Fufu Fafa kan, supaya nggak bahas keluarga dinasti Jokowi. Pak Jokowi luar biasa kerjaannya, Masya Allah. Tapi sistem yang dibangun seperti kerajaan dinasti, saya tidak setuju. Saya nggak pernah pinter, saya bodoh dari dulu. Saya kerjaannya ya cuma cuap-cuap begini mengkritik. Saya mengkanter. Oke sahabat Alfa Official, itulah tadi kritikan daripada Gus Arya, yang mana beliau sedikit menyentil daripada gerakan-gerakan yang dimunculkan oleh para perusak nasab. Dilihat daripada gerakan kelompok perusak nasab Sada Bahlwi ini, mereka semakin masif ingin menjatuhkan, ingin menjauhkan para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari umat. Tetapi semakin hari mereka melakukan serangan terhadap para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi, umat malah semakin mempercayai para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini nasabnya bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak dari tidak main-main. Kelompok mereka merekrut orang-orang yang bukan biasa, yang bukan orang-orang biasa. Di antaranya ada Jenderal Dudung, mereka rekrut sebagai Dewan Penasihat PWI atau Perjuangan Wali Songo Indonesia. Bukan hanya Jenderal Dudung, Mahfud MD pun ikut-ikutan bersuara dan membenarkan atas argumentasi-argumentasi yang dibangun oleh kelompok para perusak nasab Sada Bahlwi ini. Gus Arya pun sedikit mengkritisi daripada keputusan-keputusan mereka yang ikut-ikutan, ikut campur terhadap kemunculannya isu nasab Sada Bahlwi ini. Bahkan Gus Arya pun sedikit mengkritisi atas keputusannya orang-orang yang berada ke pemerintahan ini. Mungkinkah mereka ini sedang mengalihkan isu atas kasus-kasus yang ada di kepemerintahan, seperti halnya korupsi dan sebagainya. Dan Gus Arya pun meminta orang-orang yang berada di kepemerintahan ini untuk bersikap lebih bijaksana terhadap kemunculannya isu polemik batalnya nasab Sada Bahlwi ini. Karena dilihat daripada kemunculannya isu polemik batalnya nasab Sada Bahlwi ini bukan memunculkan kebermanfaatan bagi umat. Umat malah didoktrin, dibuat mentalnya itu untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Dijadikan mentalnya itu untuk saling menyerang satu sama lain. Dijadikan mentalnya umat ini untuk saling memfitnah, mencaci maki sesama umat muslim. Alangkah baiknya jikalau orang-orang yang berada di pemerintahan ini berlaku bijak, berlaku adil terhadap kemunculannya isu batalnya nasab Sada Bahlwi ini. Mungkin itu salah satu daripada kritikan-kritikan yang muncul melalui isu polemik batalnya nasab Sada Bahlwi ini. Makanya bagi kita semua, jangan sampai kita ikut-ikutan terprovokasi dengan narasi-narasi fitnahan, recehan yang dibangun oleh kelompok para perusak nasab Sada Bahlwi. Pada konten kali ini cuma sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.